Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok plastik injection molding yang beranggotakan Tias Galuh Amelia, Muhammad Reza yaitu saya sendiri, Tani Alifi Stefani dan Ferdi Zazkia Utama. Oke, langsung saja untuk pembahasannya. Di sini kami membagi menjadi 5, yaitu ada pengertian, unit mesin injection molding, langkah kerja, faktor mempengaruhi dan klasifikasi konstruksi mold. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu ada pengertian. Proses injection molding merupakan proses dengan kecepatan tinggi dan otomatis yang dapat digunakan untuk memproduksi produk-produk plastik dengan geometri yang kompleks. Proses ini merupakan proses yang kompleks dengan melibatkan serangkaian langkah kerja, dimulai dari pemasukan plastik granul ke dalam hopper, setelah itu menuju barrel yang di dalamnya terdapat skru yang berfungsi untuk mengalirkan material leleh yang telah dipanasi oleh barrel menuju nozzle. Itu ada unit mesin injection molding. Unit mesin injection molding di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada clamping unit, plasticizing unit, dan drive unit. Clamping unit merupakan tempat untuk menyatukan molding. Clamping system sangat kompleks dan di dalamnya terdapat mesin molding atau cetakan, dwelling untuk memastikan molding terisi penuh oleh resin, injection untuk memasukkan resin melalui sprue atau pendingin, injection untuk mengeluarkan hasil cetakan plastik dari molding. Yang kedua itu ada plasticizing unit, merupakan bagian untuk memasukkan pelet plastik atau resin dan pemanasan. Sebagian dari plastic unit merupakan ada hopper untuk memasukkan resin, screw untuk mencampurkan material supaya merata pada barrel, heater, dan nozzle. Yang ketiga itu ada drive unit. Drive unit merupakan unit untuk melakukan kontrol kerja dari injection molding. Terdiri dari motor untuk menggerakkan screw piston injection menggunakan hydraulic system atau sistem pompa untuk mengalirkan fluida dan menginjeksikan resin cair ke molding. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menurut Malloy, langkah kerja pada proses injection molding antara lain meliputi yang pertama, mold filling. Setelah mold penutup, aliran plastik leleh dari injection unit dari mesin masuk ke mold yang relatif lebih dingin melalui sprue, runner, gate, dan masuk ke cavity. Yang kedua adalah holding. Pada proses holding ini, plastik leleh ditahan di dalam mold di bawah tekanan tertentu untuk mengkompensasi shrinkage yang terjadi selama pendinginan berlangsung. Tekanan holding biasanya diberikan sampai gate telah membeku. Setelah plastik di daerah gate membeku, produk dapat langsung dikeluarkan dari cavity. Yang ketiga adalah cooling. Pada proses cooling ini, plastik leleh mengalami pendinginan dan membeku. Yang keempat, part injection. Pada part injection ini, mold membuka dan produk yang telah membeku tadi dikeluarkan dari cavity menggunakan sistem eject. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya produk molding. Di antaranya yang pertama, desain konstruksi produk. Desain konstruksi produk ini dibutuhkan untuk menghindari cacat produk hasil pembentukan. Yang kedua, material plastik. Material plastik ini menentukan analisis dan sifat-sifat yang mempengaruhi pada proses pembuatan produk. Yang ketiga adalah parameter proses. Data-data dan proses pada mesin injeksi sangat penting dalam pencapaian produk yang dihasilkan. Yang keempat, desain konstruksi cetakan. Kesesuaian bentuk dan dimensi produk yang dirancang dengan produk yang dihasilkan banyak dipengaruhi oleh desain cetakan. Klasifikasi konstruksi mold. Standar mold adalah tipe mold dasar ini merupakan jenis minimum untuk membuat mold injeksi plastik. Standar mold terdiri dari stationary side minimal 1 plat atau biasa disebut cavity side. Pada bagian ini terdapat sprue, yaitu bagian yang bertemu dengan nozzle mesin injeksi. Bagian inilah yang menerima aliran plastik cair pertama kali. Slider mold. Slider mold adalah konstruksi mold ketika produk yang dibuat mempunyai undercut. Undercut dalam hal ini maksudnya adalah bagian yang tidak dapat dibentuk dengan hanya core dan cavity. Misalnya, terdapat lubang di samping suatu produk. Three-part mold. Three-part mold mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu antara runner dan produk dapat dipisahkan secara langsung ketika mold dibuka, sehingga runner dapat langsung lepas dari produk tanpa adanya proses tambahan
setelah produk diinjeksi. Pada jenis ini terdapat 3 jenis bukaan plat, yaitu yang pertama, bukaan pemutus sprue, yang kedua, bukaan runner, yang ketiga, bukaan produk plat. Mold adalah jenis konstruksi mold yang digunakan untuk membentuk produk yang mempunyai undercut di sepanjang produknya. Sedangkan bentuk produk yang dihasilkan dari split cavity mold ini adalah bentuk yang memanjang. Selanjutnya ada screw device mold. Mold ini adalah mold dengan konstruksi yang banyak diaplikasikan untuk membuat worm gear dan helical gear plastik. Konstruksi khusus pada jenis mold ini terdapat screw device atau bagian yang dapat berputar ketika mold dibuka. Bagian ini dihubungkan khusus dengan motor. Konstruksi mold jenis ini sering juga dipakai untuk membuat bentukan alur pada pensil sebelah dalam dan juga ulir pada tutup botol. Konstruksi ini sendiri banyak digunakan apabila pada bagian yang berulir tidak dikehendaki adanya parting line atau bekas bentukan plastik. Kemudian yang terakhir adalah stripper ejector mold. Bentuk dasar keenam adalah stripper ejector mold. Pada konstruksi mold jenis ini, dia memiliki bentuk spesial pada ejektor yang digunakan, yaitu umumnya ejektor terbuat dari plat yang dibuat melingkar sepanjang sisi dari produk yang akan dikeluarkan. Contoh produk yang mudah ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bak dan timba. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.